Ya, kembali lagi di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan juga kita masih membahas mengenai bagaimana kita bijak menggunakan sosial media. Tadi sedikit agak dapat masukan nih, buat aku juga sih sebenarnya, juga buat Sigit ya, juga buat pemirsa di rumah. Kalau bisa kita mengupload foto anak agak jangan terlalu sering lah ya, sehari ya nggak 10-15 kali. Dan harus selektif ya, milih foto yang diupload ya. Biasanya yang kegiatan apa aja misalnya yang oke itu boleh diupload, yang ini jangan deh, ini terlalu bahaya, itu biasanya apa kalau menurut Biasanya kegiatan yang tidak private gitu loh, maksudnya misalnya di dalam di rumah tanpa pakaian, misalnya nggak pakai baju atas gitu ya, cuman pakai baju yang bawah aja gitu ya, terus di toilet gitu ya, lagi mandi, misalnya lucu gitu ya, cuman orang tua kadang-kadang perlu juga waspada gitu ya, karena kan itu sangat menarik perhatian pelaku kejahatan seksualitas gitu. Jadi kalau misalnya dia di sekolahan sama teman-teman banyak, atau misalnya sama kakaknya, sama adiknya, tapi ada orang tuanya di situ gitu ya, atau misalnya aktivitas perlombaan, itu sebetulnya nggak ada masalah sih gitu. Yang penting jangan sampai private itu di-expose gitu, apalagi sampai kasih alamat, kasih nomor telepon, kadang-kadang kan suka gitu ya, di sosial media tertentu itu kadang-kadang saya juga sering melihat ini kenapa jadi expose-nya seperti ini gitu ya. Bahkan ada yang sengaja mendandani anaknya ya, buat misalnya pakai baju berkali-kali ganti gitu, terus kayak di-upload eksis banget gitu. Ya kan ada ya sekarang ada gitu ya. Oke, berarti kita harus mulai dari sekarang nih bijak banget nih ya untuk urusan sosial media ya. Sigit mungkin ada pengalaman lagi nggak, atau mau tanya apa? Saya kayaknya kita harus mulai pinter ya memilah nih, ini boleh nih enggak nih. Sekarang sih paling yang lagi dirasain ya itu aja, kalau alhamdulillah sih kalau sampai ke yang tindak kriminal itu belum ngerasain. Jangan sampai. Tapi gini, maksudnya anak sih udah mulai kritis gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kita lagi main, dia bisa main handphone terus gitu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ajeng. Di mana Ajeng? Di Depok. Oke, silakan pertanyaannya apa? Ya, kalau untuk kebijakannya sendiri terhadap anak seperti apa ya Mbak ya? Kebijakan terhadap anak-anak? Cara bijaknya ya. Oh, maksudnya untuk anak-anak yang sudah mulai mengenal sosial media gitu Mbak Ajeng maksudnya? Iya. Oh, oke. Anak Mbak Ajeng usia berapa? TK. Oh, TK buat jaga-jaga nih ya, takutnya kalau anaknya. Oke, itu aja pertanyaan Mbak Ajeng. Iya. Oke, terima kasih. Ini bagus juga deh pertanyaannya, karena anak-anak sekarang udah SD kelas 1, kelas 2 udah mulai ngerti nih. Nah, ini gimana nih Mbak? Ya, yang pasti sih kalau untuk gadgetnya sendiri itu harus dibatasi maksimal sekali itu 2 jam per hari. Itu sudah termasuk dengan televisi gitu loh. Jadi jangan cuma harian itu iPad, tablet gitu ya, iPhone dan lain sebagainya. Jadi 2 jam itu sudah paling maksimal. Itu pun juga sebaiknya tidak boleh terus-terusan. Jadi 2 jam nonstop itu juga sangat tidak dianjurkan. Karena memang radiasi yang keluar dari tampilan touchscreen itu akan menyebabkan gangguan fungsi saraf mata. Nah, mungkin Mbak Intan juga masih juga sering lihat anak zaman sekarang banyak yang berkacamata, termasuk anak saya nih baru sebulan yang lalu pakai kacamata gitu, karena sering lihat laptop gitu kan. Nah, terus kemudian juga pembatasan waktu, terus kemudian juga kalau untuk anak usia prasekolah sih memang sangat tidak dianjurkan sekali untuk kadang-kadang kan ada orang tua yang misalnya dibuatkan account gitu ya untuk anaknya gitu ya. Jadi untuk jejaring sosial sendiri itu sebaiknya nanti kalau mereka sudah berusia di atas 10 tahun. Nah, kalau di beberapa sosial media itu ada batas minimalnya kan 13 tahun sebetulnya, karena dianggap usia remaja itu sudah cukup bisa bertanggung jawab, walaupun banyak sekali yang ternyata cyberbullying itu justru terjadi dari anak-anak yang remaja itu sendiri gitu ya. Artinya mereka belum paham konsekuensinya apa gitu ya. Nah, itu yang harusnya orang tua aware sekali gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita punya anak, ada beberapa teman saya dan bahkan saudara gitu, ada yang bikin anaknya baru lahir aja baru berapa bulan tuh belum setahun udah dibikinin akun sendiri. Itu sebenarnya itu tipe banget tuh, baru belum lahir baru niat ibunya udah buat udah bikin ya. Satu yang ku pinta yakini dirimu, hati ini kemudian sama yang ku buat YouTube Kinanti Mas. Saya masih Sigit soalnya sama-sama
tipis-tipis gitu. Lagi. Gan lagi. Kamu jadi hiburan saya di pagi hari. Iya, lagi. Ya, buat di-upload. Satu. Satu yang ku minta, yang ini dirimu, hati ini milikku. Oh, yang gitu. Lupa mas. Mas Sigit punya uang receh, kalau punya kasih aja Mas, kasihan. Ada air panas nggak? Air panas nggak? Mbak, kalau suara vokalis emang gitu Mbak, tanya aja masih gitu. Oh gitu ya? Iya. Lihat. Dikit gitu. Masih gitu. Saya ngomongnya dibuka. Iya. Yaudah Mbak, aku mau gitu doang. Tar dulu. Mau Kamu- screen YouTube doang. Udah kan Mas Adit? Udah. Ya udah keluar. Bu foto dulu Bu. Kan tuh kelakuan sekarang begitu berdua tuh, ada apa mau foto dulu mau apa gitu. Kadang-kadang Tapi tuh kalau udah bijak sih nggak apa-apa ya. iya, tapi kalau yang kayak tadi tuh nggak bijak ya pemirsa ya, karena bisa ganggu kuping yang dengar kan. Nanti kita masih akan bahas lagi mengenai bijak pengguna media sosial. Dan nanti saya mau tegur semua asisten saya itu kayak banyak tingkah di depan sana ya. Setelah nanti kisah ibu dan buah hati. Masih bersama Mbak Irma, juga ada Sigit. Nah, di sini kita masih membahas mengenai bijak dalam pengguna media sosial. Tadi aku sama Sigit sempat ngobrol, jangan-jangan kita juga pernah melakukan hal-hal yang salah ya gitu, karena bukan karena kita sengaja, tapi karena ketidaktahuan kita. Ternyata sosial media itu sebegitu parahnya ya Mbak ya, kalau kita sampai salah ya. Kalau kita tidak waspada gitu, tidak hati-hati gitu kan, pada akhirnya akan memberikan dampak yang nggak baik juga buat kita, keluarga kita juga, dan keselamatan kita juga sih sebenarnya seperti itu. Gitu. Tadi sempat dengar dari cerita Sigit ya, dari ada beberapa selebritis yang dia memutuskan tidak memposting foto Iya. anak-anaknya dengan alasan Keselamatan ya. Keselamatan dan privasi si anak Betul. sendiri gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya saya sih baru mikir gitu. Oh iya ya, ternyata anak kita ini kan manusia gitu. Dia punya hak untuk aku nggak mau dong fotoku lagi jelek gini di upload ke sosial media gitu. Jadi ya biasanya kadang suka setelah foto anak terus mau di ini nggak bagus nggak mau di-upload nggak gitu. Kalau dia bilang oke, Harus udah. berpikir dulu ya. Nah, kalau anak aku kebalik nih cewek nih, udah seneng deh di foto, upload dong bun. Temen bunda banyak kayak ngelovin. Itu gimana tuh kasusnya Kalau misalnya memang anaknya memang senang di foto gitu ya, mudah diarahkan, mungkin bisa diarahkan pada kegiatan yang lebih positif kan gitu. iya, Jadi benar ya, benar. jadi misalkan model atau apa untuk majalah anak atau apa, itu kan sebenarnya bisa gitu. Tapi dia hanya sebatas Untuk kesenangan model pribadi. pet aja deh Iya. katanya, Model di pet. Kesenangan pribadi gitu Karena kalau ya. disuruh ke panggung dia juga demam panggung. Gimana Git, Ada satu pengalaman lagi walaupun anak saya belum bersosial media, tapi keponakan tuh Iya, yang udah banyak. mulai menjelang remaja lah, SD kelas 5 gitu udah mulai bikin tuh sosial media. Akhirnya jadi mikir juga, oh ternyata kita pun juga nggak bisa sembarangan mengupload sesuatu gitu. Foto-foto yang kayaknya kurang pantas buat konsumsi anak-anak juga harus diseleksi juga gitu. Dan bahkan kalau misalnya anak-anaknya memang sudah punya jejaring sosial, pada saat dia mau posting itu kan sebaiknya tanya dulu sama orang tuanya, mama ini boleh nggak aku Iya. posting gitu. Jadi memang atas persetujuan orang tua. Jadi kalau misalnya, jadi anak harus diajarkan kalau nggak ada mama, nggak ada papa, kalau kamu mau posting nanti aja. Tanya mama dulu, tanya papa dulu gitu, karena kan kelayakan dia memposting gitu ya. Apalagi banyak kasus juga cyberbullying gitu ya, mengata-ngatai guru, mengata-ngatai teman, Tuh, Abi tuh mengata-ngatai keselamatan namanya mana marah, dasar nih pohon pisang nih, nggak ngerti. Padahal pohon pisangnya nggak punya nggak pet. punya pet juga atau nggak punya apa ya sosial media lainnya. Tapi kalau misalnya nih anak kita punya sosial media, kita jadi temen di sosial media harus ya. harus gitu. Kita harus jadi followernya dia. Nah, tapi memang kadang-kala banyak sekali anak-anak remaja yang nggak mau. Nah, gitu. ini gimana nih Nah, mensiasatinya? sebenarnya itu kuncinya dari awal. Berarti hubungan komunikasi antara orang tua dan anaknya itu nggak efektif, sehingga anaknya itu nggak trust. Terbuka. Ya, jadi ngapain mama? Kadang-kadang kita kan sebagai orang tua ketemu keluarga, kita akan cerita nih mengenai anak kita. Jadi anak itu jadi nggak ada private-nya, karena cerita semua anak kita dibukain. ceritain ke semua keluarga. Iya. Jadi anak nggak ada trust gitu. Jadi mumpung anak-anak masih kecil gitu ya, sebaiknya kita membangun komunikasi, sehingga kalau dia nanti ada jejaring sosial, kita bisa follow dia gitu ya, kita bisa berteman gitu.
gitu. Sehingga nanti anak itu tahu ada rambu-rambunya loh, ada orang tua saya loh yang mengikuti saya gitu kan. Dan kadang kita sangat boleh kok kasih komen juga gitu ya, di apa namanya, di pendapatnya dia, opininya dia gitu kan. Jadi supaya dia tahu bahwa tidak hanya tatap muka, tapi tatap muka dan tidak tatap muka mereka tetap bisa menjalin komunikasi yang baik gitu. Jadi tetap aja yang penting itu komunikasi langsung. betul. Jadi kadang-kadang dari awal. Jadi dari memang anak itu masih kecil-kecil, kita harus sudah punya komunikasi yang enak gitu loh. Jadi anak tuh percaya sama kita gitu. Jadi jangan sikapnya otoriter juga, nggak boleh gitu ya. Tapi nggak boleh tanpa penjelasan juga tidak baik kan gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya harus dibangun. Ini kalau aku kebetulan anak aku yang pertama kan 10 tahun nih, 11 tahun gitu kan. Udah menjelang ABG Iya, dong, ya kan? betul. Tapi kan kebetulan karena dia laki-laki, jadi dia nggak terlalu pengen banget punya sosial media gitu. Walaupun dia sempat nanya ini apa, tapi dia nggak kepikiran pengen buat account nih. Jadi masih boleh lah bernafas lega ya. Tapi biasanya kan kalau anak perempuan nih yang lebih itu, dan kita kan sekarang tahu berarti 2 kali lipat kalau anak perempuan ya. Ini gimana memberi masukan ke anak Yang perempuan? pasti sih kita harus menginformasikan pada si anak, dimulai dari rumah, kan segala sesuatu start from home gitu ya, dari rumah. Bahayanya sosial media dan jejaring sosial, dan itu juga harus berulang-ulang kita kasih tahu kan. Kalau misalnya ternyata ada berita mengenai tindakan kejahatan, penculikan, nah itu kita bisa jadi bahan diskusi gitu. Jadi memang kitanya harus membuka front juga sama anak, ini loh Kak, Dek gitu, ada kasus seperti ini karena apa, jadi harus ada diskusi gitu. Jadi kalaupun nanti kelak dia punya jejaring sosial, media sosial, dia bisa membatasi dirinya, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh saya bisa posting gitu. Itu dia yang ngasih tahu aturan. Aturannya. Susah-susah gampang. Tetap harus ada aturannya ya. Dan juga kita sebagai orang tua memberikan contoh kan gitu. Jadi kadang-kadang anak lagi belajar, mama asik-asik lagi posting-posting, antara anak lagi justru belajar di situ. Jadi kita juga harus jadi role model juga buat si anak itu sendiri gitu. Tuh. Jadi kalau udah di rumah sebaiknya sih ditaruh ya. Tapi kalau misalnya anak udah tidur boleh lah. Boleh Me time sebentar. me time, betul. Makanya aku suka dibacain gini nih, kalau udah tengah malam aja rame nih postingannya. Justru ramenya ke tengah malam ya. Ya udah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, dan pemirsa, ini adalah segmen terakhir kita untuk membahas bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media. Karena sebenarnya tanpa sadar kita bukannya sengaja sih melakukan ya, tapi kita melakukan sesuatu yang akan berimpaknya negatif lagi ke kita atau ke anak kita. Sampai penculikan pun terjadi karena si penculik itu bisa melihat daily rutinnya kita ya. Betul, bisa terjadi, betul. Kalau dulu kan sebelum ada gadget mungkin tindakan kriminalitas lebih banyak karena diikuti kan, diamati aja gitu kesehariannya. Tapi kalau sekarang kan akan menjadi lebih mudah buat mereka. Diem aja, pantengin aja nih, habis ini nanti anaknya les di mana, habis ini nanti anaknya ngapain aja, habis ini. Jadi apalagi kalau rutinitas hariannya udah berpola gitu loh. Jadi si ibu itu memposting memposting itu setiap hari, polanya terbaca. Nanti habis pulang sekolah dia pasti hari Senin dia pasti les Inggris, hari Selasa dia pasti les ini, hari Rabu dia pasti les susah ini. juga ya, maksudnya untuk sebagian, untuk kerabat kita yang dekat itu kan juga penting kadang-kadang gitu. Betul. Oh si ini jam segini pasti ada di sini. Tapi nah yang pasti mungkin harus dilakukan pengawasannya lebih ketat saja gitu. Jadi misalnya jangan sampai membiarkan si anak sendirian belum dijemput, misalkan pulangnya harusnya jam 3, tapi si mama pergi dulu kemana, akhirnya telat jemput. Ya si anak gelisah. Si mama udah mama upload terus di syuting sosial dulu ya. media ya. Si mama masih ngeksis tempat ngopi-ngopi. Iya, akhirnya telat jemput. Kemudian anak nanti diiming-imingi orang yang tidak dikenal mau. Nah, itu kan yang perlu Dan kesannya diantisipasi. akrab karena si penculik itu udah mengamati dari sosial medianya kita itu ya. Dan memang nggak sebentar mereka membaca pola, ya kan, mungkin butuh sebulan, 2 bulan. Jadi sampai mereka paham dulu pola kebiasaan daily aktivitasnya apa. Mungkin kalau yang mengamati timeline aku enak kali menarsisnya aku ya.
Oke, mungkin Mbak bisa kasih tips nggak buat aku juga Sigit juga buat pemirsa di rumah biar kita tuh nggak terjebak euforia sosial media ini akhirnya berbalik negatif buat kita. Iya, buat semuanya sih ya gitu. Jadi misalnya yang pertama sih harus sadar sekali bahwa yang namanya media sosial itu media online gitu ya. Jadi memang itu pasti akan sifatnya permanen gitu. Apa yang kita posting walaupun nanti kita sudah hapus itu misalnya tadi di capture orang, di copy orang, di share orang itu pasti tetap ada. Kemudian yang kedua harus memang harus hati-hati sekali jangan sampai kita men-sharing sesuatu yang sifatnya sangat pribadi sekali ya. Misalnya saja alamat rumah dengan sangat jelas, nomor telepon dengan sangat jelas. Adit banget tuh biar banyak followernya. Iya, terus kemudian anak itu harus diajarin cara santun gitu untuk bisa menggunakan itu gitu ya. Jadi misalkan saja kita ajari dia menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif. Misalnya saja jadi punya teman misalnya apa namanya di luar negeri misalkan gitu ya. Kalau kita dulu sahabat pena ya zaman pena kita ya. Sekarang pas saat pena kelamaan ya. Aduh, udah baru seminggu kemudian jadi dibalas. kita ajari dia kamu bisa memanfaatkan ini misalnya untuk misalnya ngobrol sama anaknya teman mama nih gitu. Jadi kita juga kenal. Jadi jangan bicara dengan orang asing, bukan hanya tatap muka aja. Yang tidak tatap muka pun anak harus diajarin bahwa tidak ketemu orangnya tidak tahu berarti tidak boleh diajak omong gitu ya. Tidak boleh diajak bicara, apalagi orangnya kita nggak kenal gitu ya. Terus kemudian yang pasti batasi penggunaannya bagi anak itu sendiri dan bagi kita juga orang tua, terutama saat quality time gitu loh. Oke. Ya. Nah itu masukan dari Mbak Irma luar biasa. Mungkin kalau sedikit bisa nambahkan nggak dari segi ayah nih kan? Ayah sosmed. Ayah secara selebriti juga gitu kan pengguna sosial media Apa juga. ya paling mungkin sih kalau kita nggak boleh menyinggung orang sih, mengajarin ke anak Betul. untuk walaupun ini Sopan sosial santun. media semua orang bisa baca, kita bisa berpendapat apa aja, tapi kita tetap harus menghormati orang lain. Betul. Misalnya kita nggak boleh nyebut nama at orang least itu. jangan nyebut nama ya. Betul, betul. Opini boleh tapi jangan sampai Jangan menyebut sampai, nama ya, ya. Kalau menyinggung menyebut orang nama lain. tuh kayaknya udah terlalu ini banget apa, akhirnya ntar ranah memojokkan. hukum ya kemudiannya ya, betul. pencemaran nama baik. Benar. Tapi kalau Adit tuh dicemarin sama Tika nggak apa-apa. Karena Adit tuh tukang mencemari Oh sebenarnya. gitu ya, Iya. saling mencemari. Saling berarti. mencemari, mereka emang kayak limbah sebenarnya. Limbah industri. Oke, jadi kalau gitu emang kita harus bijaksana. Terus kalau misalnya anak sudah mulai mau punya sosial media, akun sosial media juga kita harus sudah mulai waspada. Tapi nggak apa-apa ngajak ya, bicara. anak untuk punya sosial media. Nanti. Ya, misalnya dia udah umur 10 tahun ke atas 10 tahun deh ke atas. gitu. Jadi ketika sudah mulai bisa bertanggung jawab gitu ya, walaupun kita masih perlu ngajarin dia terus-menerus Ngawasin gitu terus ya, ya. mengawasi dan yang penting dari rumah kita udah ngajarin dia untuk santun, untuk sopan, untuk tidak vulgar dan lain sebagainya. Itu yang penting. Itu yang penting tuh. Jadi dia harus tahu juga manfaatnya ya, fungsinya seperti apa ya. Oh berarti kalau gitu asisten aku belum bisa dong ya. Dia bukan belum waktunya, udah keliwat umurnya. Masanya udah expired tuh. Udah expired ya. Nah jadi di sini kita juga harus cerdas juga ya. Kalau misalnya nih, kan tadi harus ada komunikasi sama anak kita kan biar bisa diterima sebagai friend-nya gitu temannya. Kalau yang komunikasi misalnya nggak terlalu baik sekarang, tapi wah mau memperbaiki nih, mau dia bisa jadi temannya, biar dia bisa lihat lah ibarat Ya, seperti itu. yang terlambat nggak sih? Enggak sih, nggak ada kata terlambat. Yang penting jangan capek aja. Jangan capek untuk melakukan pendekatan terhadap si anak itu sendiri gitu. Jadi membangun komunikasi itu kan memang tidak mudah gitu ya. Tapi nggak terlalu sulit juga asalkan memang Ada orang niat ya. tuanya mau bersabar gitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mbak Irma atas waktunya. Sigit juga makasih banyak. Sukses Sama-sama. nanti buat reuniannya ya. Amin. Datang sini rame-rame nanti ya. Siap. Digerebekin nanti. Tika langsung merah-merah gimana gitu. Iya udah pemirsa, itulah dia tadi bahasan Kinanti kali ini, dan ingat bahwa kita sebagai orang tua harus bijak dalam penggunaan sosial media agar tidak menjadi negatif yang balik ke kita atau kepada anak kita. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.